pinjaman dengan suku bunga mengambang kini mendominasi pasar kredit konsumen. Banyak konsumen merasakan lonjakan cicilan setelah inflasi makanan dan energi memaksa bank sentral menambah suku bunga acuan. Pada tahun 2025, proporsi kredit mengambang meningkat tajam, mengubah pola pembayaran bagi ribuan rumah tangga. Beban cicilan kini menyentuh proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pasar kredit domestik. Anda mungkin berpikir bahwa suku bunga tetap aman, namun kenyataannya berubah secara otomatis setiap kali kebijakan moneter diperbarui. Kondisi ini menambah tekanan pada anggaran rumah tangga yang sudah terdesak. Akibatnya, rasa aman finansial mulai memudar seiring cicilan yang terus naik. Dan apakah Anda termasuk yang merasakannya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka itu? Simak selanjutnya. Ketika suku bunga naik, banyak orang merasa terjepit karena cicilan mereka ikut meningkat. Hal ini terjadi karena pinjaman mengambang yang disesuaikan secara otomatis dengan perubahan suku bunga acuan. Kamu mungkin tidak menyadari beban sebenarnya di awal, tetapi perubahan suku bunga dapat membuat tagihan bulananmu melonjak secara tiba-tiba. Ini bisa membuatmu merasa kehabisan ruang manuver dalam mengatur keuangan rumah tangga. Kenapa hal ini terjadi dan bagaimana kamu bisa menghadapinya? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Sementara itu, inflasi yang melonjak memaksa otoritas moneter menaikkan suku bunga acuan untuk menahan tekanan harga. Harga makanan pokok dan energi mengalami kenaikan luar biasa, yang membuat daya beli masyarakat berkurang secara signifikan. Kebijakan moneter responsif menambahkan titik basi suku bunga, dan setiap penambahan tersebut langsung diterjemahkan ke produk pinjaman yang berfloating. Karena cicilan menyesuaikan diri, rumah tangga yang sebelumnya nyaman kini harus menyesuaikan anggaran mereka secara drastis. Dampaknya bukan hanya pada pembayaran bulanan, tetapi juga pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketika inflasi menempati puncak, tekanan psikologis pada konsumen meningkat, menambah rasa cemas akan masa depan keuangan. Akibatnya, konsumsi barang non-esensial menurun, memperlambat pertumbuhan ekonomi real. Jadi, apa konsekuensi lebih lanjut bagi rumah tangga yang sudah berada di tepi batas risiko? Kita bahas di bagian selanjutnya. Akibat kenaikan suku bunga dan inflasi, beban cicilan rumah tangga kini melewati batas aman yang biasanya dijaga sekitar sepertiga pendapatan. Ketika proporsi cicilan melampaui ambang tersebut, rumah tangga mulai merasakan tekanan psikologis yang serius, seperti rasa takut dan kecemasan akan gagal bayar. Risiko gagal bayar meningkat, yang pada gilirannya dapat menambah beban denda dan menurunkan skor kredit personal. Dampak berantai muncul ketika konsumsi barang kebutuhan pokok terpaksa dikurangi, memperburuk kualitas hidup sehari-hari. Selain itu, tekanan finansial dapat menggerogoti hubungan keluarga karena keputusan pengeluaran menjadi sumber konflik. Pada skala makro, penurunan daya beli kolektif menurunkan pertumbuhan ekonomi sektor retail dan jasa. Menghadapi situasi yang menekan, penting bagi Anda untuk mencari strategi mengurangi beban sebelum terlambat. Apa langkah yang dapat Anda ambil sekarang? Jawabannya ada di bagian berikut. Jika beban cicilan sudah berat, segmen paling rentan seperti peminjam mikro berada di posisi paling kritis. Kredit mikro tanpa dana cadangan likuiditas menjadi sangat sensitif terhadap setiap kenaikan suku bunga, sehingga beban pembayaran harian segera melambung. Pada kuartal pertama tahun ini, tingkat gagal bayar pada kelompok ini meningkat secara tajam, mengancam kelangsungan usaha kecil di pasar tradisional. Ketika usaha mikro terhenti, kontribusi sektor informal terhadap produk domestik bruto turut menyusut, menurunkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Dampak sosial juga signifikan, karena banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Pada akhirnya, eksklusi keuangan yang dipicu oleh kebijakan moneter dapat memperlebar jurang kemiskinan. Mengingat bahaya ini, penting bagi Anda untuk mengetahui strategi menghindari jebakan tersebut. Bagaimana Anda dapat melindungi diri dari risiko ini? Ada langkah praktis yang dapat diterapkan segera. Simak penutupnya untuk mengetahui jawabannya. Untuk menahan tekanan tersebut, ada beberapa langkah praktis yang dapat Anda terapkan segera. Pertama, periksa efektif APR pada setiap produk kredit. Selain bunga nominal, biaya administrasi dan asuransi dapat meningkatkan beban secara signifikan. Kedua, pilih produk dengan suku bunga tetap bila memungkinkan, karena hal itu melindungi Anda dari lonjakan tak terduga. Ketiga, bangun dana darurat minimal 3 hingga 6 bulan pengeluaran untuk memberi ruang bernapas saat cicilan naik. Keempat, evaluasi kembali prioritas pengeluaran dan alokasikan kembali dana ke kebutuhan pokok sebelum menambah konsumsi atau investasi jangka pendek. Kelima, manfaatkan fasilitas restrukturisasi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan sebelum masuk daftar hitam. Keenam,
Pantau kebijakan moneter setiap bulan untuk memperoleh sinyal dini tentang perubahan suku bunga. Dengan langkah-langkah ini, Anda tidak hanya melindungi keuangan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi rumah tangga secara keseluruhan. Sudah siap melindungi dompet Anda? Klik subscribe untuk video selanjutnya tentang cara menumbuhkan tabungan di era suku bunga tinggi. Sampai jumpa.